Itu kayaknya calon ART-nya dateng deh. Aku suruh masuk aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Desi ya? Silakan duduk. Masya Allah, adem banget rumahnya. Masuk ke sini rasanya kayak masuk kulkas. Tadi nyari rumahnya bingung nggak, Bu? Tadi saya sempat nyasar ke rumah sebelah loh, Bu. Udah diketok, bukannya dibukain, malah disuruh bantu angkat jemuran. Hahaha, saya kira udah mulai kerja. Hahaha, kok bisa sampai salah, Bu? Ngomong-ngomong, boleh tahu sedikit? Bu Desi sebelumnya sudah pernah kerja jadi asisten rumah tangga di mana aja? Saya dulu pernah kerja di rumah dokter, juga di keluarga pengusaha. Bahkan sempat beberapa tahun jadi TKW di Malaysia. Jadi, saya rasa saya sudah cukup terbiasa dengan berbagai situasi di rumah tangga. Wah, pengalamannya banyak juga ya. Kalau pengalaman jaga bayi gimana, Bu? Saya tuh paling sayang sama bayi. Anak tetangga saya itu aja kalau rewel digendong saya langsung tidur. Katanya tangan saya tuh adem, kayak tahu dari kulkas. Kalau masak bisa, Bu. Masak? Wah, saya tuh masaknya sampai tetangga ikut lapar. Masak sop, sayur asem, tumis-tumisan. Sampai ada yang ngira saya buka warung loh. Padahal cuma masak buat majikan. Bagus dong, Bu. Kalau kami sih biasanya makan masakan rumahan. Sama, Bu. Saya lebih suka masakan rumahan. Lebih sehat, lebih irit. Dan ya, kalau tampilannya lebih cantik, bisa sekalian saya foto buat status. Hehehe. Kerjanya mulai jam 8 pagi ya, Bu. Kami butuh bantuan mandiin bayi, nyiapin sarapan, dan bersih-bersih. Kadang juga masak makan siang. Gimana, apa Ibu siap? Siap, Pak, Bu. Saya biasa bangun jam 5. Asal HP-nya nggak mati. Oke, Bu. Nanti kita diskusikan dulu ya. Terima kasih sudah datang. Makasih juga, Bu. Saya sih udah ngerasa cocok begitu nginjak ubin rumah ini. Auranya tuh cocok buat saya. Lucu juga ya orangnya. Tapi ngomongnya kayak lagi ikut audisi acara komedi. Kelihatannya baik sih. Cuma lebay banget. Takutnya nanti lebih banyak gaya daripada kerja. Coba aja dulu seminggu. Nanti kita lihat aja progresnya kayak gimana. Oke. Tapi kalau mulai aneh-aneh, kita stop aja ya. Setuju. Bu Desi, dari mana aja, Bu? Kok baru sampai jam segini? Aduh, maaf ya Bu Tiara. Tadi tuh ojolnya kelamaan muter-muter. Terus jalanannya macet banget. Habis hujan sih, banyak yang banjir. Oh iya? Padahal tadi cuaca di sini cerah sih. Saya kira Ibu kenapa-napa. Iya, maaf ya Bu. Tapi tenang, saya langsung kerja deh. Saya kira Ibu datang jam 8. Ini bayinya tadi nangis terus dari pagi. Saya sampai bingung, mau mandi pun susah. Ih, kasihan. Pasti rempong banget ya. Tapi tenang, sekarang kan saya udah datang. Dunia perbayian ini bakal saya handle, Bu. Bu Desi, ini saya beliin makan siang ya. Nasi Padang. Biar nggak usah capek-capek masak dulu. Oh, rendang ya, Bu? Saya sih biasanya lebih cocok sama yang pepes atau sayur bening. Soalnya kalau santan tuh bikin pipi saya makin mengembang. Oh, saya kira Ibu suka. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau mau nanti saya buatin teh hangat ya. Iya, Bu. Saya simpen dulu deh. Soalnya biasanya saya makan kalau udah agak dinginan. Lagian juga kalau rendang beli gini kadang alot.
Dagingnya suka keras, nggak kayak buatan saya sendiri. Saya biasa pakai daun jeruk biar wangi dan empuk. Oh gitu, ya udah. Nanti kapan-kapan boleh deh Bu, masakin rendang versi Ibu. Boleh banget. Tapi nanti ibu jangan kaget ya kalau rasanya beda. Orang rumah saya sih bilangnya rendang saya paling juara. Tapi ya itu kan kata mereka. Hihihi. Hari ini tolong masak bakwan ya Bu. Bahan-bahannya sudah saya siapin semua. Bakwan ya Bu? Sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka gorengan. Minyak-minyak itu bikin tenggorokan saya langsung gatel. Kemarin aja habis makan tempe goreng, suara saya langsung hilang loh, Bu. Oh, tapi ini buat saya dan suami, Bu. Jadi, Ibu nggak perlu makan kalau nggak suka. Cukup masakin aja ya. Iya sih, cuma biasanya kalau saya masak sesuatu yang nggak saya suka, rasanya jadi jabak simal gitu. Soalnya moodnya beda. Tolong dikerjain dulu ya, Bu. Soalnya kita emang pengen makan itu hari ini. Iya, saya coba deh. Tapi ini kolnya agak tua ya, Bu. Saya biasanya pakai kol muda biar kriuk. Ya, kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Bu, itu bawahnya udah gosong loh. Iya ya. Aduh. Ini mungkin kompornya terlalu panas. Itu kompor listrik. Dari tadi saya udah bilang, panasnya stabil, tinggal diatur. Apa karena wajannya tipis ya, Bu? Saya tuh biasa pakai wajan tebal, yang anti lengket. Jadi matangnya rata, nggak gosong bawahnya. Itu wajan baru, Bu. Saya beli minggu lalu. Selama saya pakai nggak pernah gosong. Ya, namanya juga gorengan. Susah nebak matangnya, Bu. Dikit-dikit bisa jadi arang. Ibu ini ya, dibilangin selalu aja ngejawab banyak alasan. Giliran gosong nyalain kompor, giliran asin nyalain bumbu. Iya, Bu. Maaf ya. Nanti saya coba lebih fokus deh. Walaupun saya tuh aslinya nggak terlalu suka gorengan, cepat bikin sakit tenggorokan. Bu Desi, dari tadi bayinya nangis. Ibu malah main HP. Enggak kok, Bu. Saya tadi bukan main HP. Ini lagi balesin pesan penting aja dari keluarga. Soalnya ada yang sakit. Keluarga sakit, tapi kok ibu sempat ketawa-ketawa sendiri? Saya dari tadi lihat loh. Saya bukan ketawa, Bu. Saya tuh kadang refleks aja. Lagi tegang malah suka ketawa gitu. Kalau jagain bayi itu nggak bisa sambilan. Saya percaya ibu bantuin karena saya butuh. Tapi kalau begini terus, saya juga bisa jagain sendiri sekalian. Bu Lilis ya? Masih kerja di rumah Bu Yuni? Iya nih, alhamdulillah masih betah. Kalau Bu Desi kerja di mana sekarang? Sekarang di rumah Bu Tiara. Itu loh yang rumahnya agak pojok, cat warna biru. Yang suaminya kerja di kantor pajak. Oh, yang baru punya bayi itu ya? Ya ampun, Bu. Saya kira enak, kerjaannya ringan. Lah ini, dari pagi udah disuruh masak, nyuci botol, nyuci baju, terus jagain bayi. Bayinya rewel pula. Belum lagi majikannya. Aduh, galaknya, Bu. Dikit-dikit nyatur. Padahal saya juga manusia. Ada capeknya juga. Wah, kayaknya repot banget, Bu. Ya, saya sih sabar-sabarin aja. Namanya juga cari nafkah. Tapi dalam hati saya suka mikir, kok ya nggak punya empati amat majikannya. Saya kan bukan robot. Berat juga ya, Bu. Tapi Ibu kelihatannya santai aja. Ya gimana, kalau kita nunjukin muka kesel nanti dibilang lawan. Jadi saya mah senyum aja.
biar dikira nurut, hihi. Sabar ya Bu, biasanya majikan yang suka semena-mena gitu cepat atau lambat kena azabnya sendiri. Amin, semoga aja Bu. Oh iya, saya mau ke warung dulu deh. Mau beli micin sama sarden, siapa tahu Bu Tiara lebih suka masakan saya hari ini. Ya Allah, sabar banget ya Bu Desi ngadepin majikan kayak gitu. Bu Desi, saya mau ke minimarket sebentar ya. Tolong jagain Dede dulu. Kalau bisa sekalian bersihin kamar saya ya. Soalnya udah 2 hari belum disapu. Oh iya Bu, tenang aja, biar saya yang beresin. Hati-hati ya, jangan ditinggal-tinggal. Kalau rewel, ayun-ayun aja pakai gendongan. Iya Bu, siap. Hati-hati di jalan. Wah, kamarnya aja udah kayak hotel. Udah luas, bajunya bagus-bagus. Pantes aja sombong banget. Hidupnya terlalu enak sih. Buset, kok ada beginian sembarangan sih? Mana kinclong semua lagi. Ini mah bukan perhiasan biasa. Ini benar-benar emas murni. Emas-emas yang biasa aku lihat di etalase toko, yang gak pernah bisa aku beli. Bu Tiara ini ya, bajunya udah segunung, rumahnya bersih, suaminya kerja kantoran, anak sehat, sekarang perhiasan juga banyak. Ambil aja apa ya? Ini bukan nyuri kok, cuma ngambil sedikit aja. Hitung-hitung gak dicapek, lagian perhiasan dia segampreng. Mana bakal dia sadar 1-2 hilang. Ya kalau ini rezekiku, kenapa enggak? Bu Desi, saya mau tanya sesuatu. Perhiasan saya yang ada di meja rias, Ibu lihat nggak? Hah? Perhiasan, Bu? Enggak tuh. Saya tadi cuma bersihin kamar dan beresin baju bayi. Gak ngapa-ngapain di kamar. Padahal saya yakin, terakhir saya letakin di meja. Persis di kotak kecil yang tutupnya bening. Tadi pagi masih ada. Saya berani sumpah, Bu. Saya nggak lihat. Mungkin Ibu salah nyimpan kali. Bu Desi, saya tahu Ibu yang ngambil. Saya nggak asal nuduh. Karena sejak 2 hari lalu, saya sudah pasang kamera kecil di kamar. Sengaja buat ngetes kejujuran Ibu. Bu, maaf. Saya cuma pinjam. Saya niatnya mau balikin. Beneran. Saya hilaf, Bu. Ibu kan orangnya baik. Tolonglah, jangan gitu sama saya. Saya juga manusia. Ibu bukan hilaf. Ibu ngambil saat tahu rumah ini sepi. Ibu main HP saat anak saya nangis. Ibu masak males-malesan. Dan sekarang Ibu mencuri. Saya udah cukup sabar, Bu. Ibu harus terima akibat dari perbuatan Ibu. Video ini akan saya viralin. Hari ini juga Bu Desi saya pecat. Jangan begitu, Bu. Saya bisa malu. Jangan laporin saya. Tolong, Bu. Saya punya keluarga. Tidak butuh waktu lama setelah Bu Tiara memviralkan Bu Desi yang diam-diam mencuri perhiasan itu langsung tersebar di media sosial. Wajah Bu Desi mulai bermunculan di berbagai akun gosip dengan judul menyindir, dan warganet pun mulai ramai menghujatnya. Reputasinya hancur, tidak ada satupun yang mau mempekerjakannya lagi sebagai ART. Bahkan tetangga pun mulai menjauh.